Kali ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan total protein dengan metode Biuret. Protein berasal dari kata proteos yang artinya utama. Sehingga dikatakan protein adalah zat penyusun utama kehidupan. Protein adalah makromolekul kompleks yang secara fisik dan fungsional berperan penting dalam tubuh organisme. Lalu, apa perbedaan dari protein dan asam amino? Protein adalah molekul dengan berat yang besar. Protein dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil melalui proses hidrolisis. Unit kecil yang menyusun monomer protein inilah yang disebut dengan asam amino. Struktur protein terdiri dari sekitar 20 asam amino. Nah, selanjutnya mari kita lihat mengenai struktur protein. Struktur protein primer adalah struktur paling dasar pada protein, di mana strukturnya terdiri atas asam amino. Contohnya adalah insulin. Kemudian, struktur protein sekunder adalah asam amino yang saling berdekatan dan berikatan membentuk lipatan pada rantai polipeptida. Contohnya adalah alpha helix dengan lipatan melingkar seperti pegas. Kemudian, struktur protein tersier, pada struktur ini terbentuk begitu banyak ikatan pada rantai polipeptidanya. Terbentuk dari interaksi rantai samping bermuatan positif dan negatif yang saling menarik dan menolak. Contohnya adalah protein globular yang merupakan pembentuk enzim dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian adalah struktur protein quaterner. Ini adalah protein paling kompleks karena terbentuk atas lebih dari satu rantai polipeptida yang dihubungkan oleh ikatan hidrogen dan interaksi asam amino hidrofobiknya. Contohnya adalah 2 rantai alpha helix dan 2 rantai beta sheets yang terkait erat. Bagaimana struktur protein? Selain unsur C atau karbon, H atau hidrogen, dan O atau oksigen yang juga terdapat pada karbohidrat dan lipid, pada protein juga terisi unsur N atau nitrogen. Struktur asam amino yang merupakan bagian paling sederhana dari protein terdiri atas gugus amin, gugus karbon, dan gugus karboksil yang diikat dengan ikatan peptida. Apa saja fungsi protein? Protein sebagai transporter umum dan khusus, kemudian juga berperan dalam daya tahan tubuh dengan membentuk imunoglobulin, kemudian juga berperan pada keseimbangan osmotik yang diperankan oleh albumin, pada kontraksi otot oleh aktin dan miosin, sebagai cadangan energi, sebagai buffer, pembentuk dan nutrisi jaringan, pada ekspresi gen, dan pembukuan darah yang diperankan oleh fibrinogen dan antitrombin 3. Protein memiliki sifat yang khas, yaitu memiliki ukuran partikel yang besar, berat molekul yang tinggi, kemudian di alam berbentuk koloid, dapat dihidrolisis menjadi asam amino, dipengaruhi oleh suhu dan pH, dapat dibedakan berdasarkan kelarutannya, sifatnya hormonal, misalkan insulin, dan memiliki sifat enzimatis, contohnya membantu proses enzim. Protein diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, komposisinya, dan kelarutannya. Berdasarkan bentuknya, protein dibagi menjadi 2, yaitu globular dan fibrous. Globular atau bulat, contohnya adalah albumin, hemoglobin, dan mioglobin. Sedangkan yang berbentuk fibrous atau lembaran-lembaran, contohnya adalah kolagen dan keratin. Berdasarkan komposisinya, protein dibagi menjadi 3, yaitu sederhana, konjugasi, dan derivat atau campuran. Protein sederhana yaitu yang terbentuk dari asam amino, contohnya albumin, globulin. Kemudian yang konjugasi adalah terdiri dari zat non-protein, seperti ferritin. Kemudian yang derivat atau campuran adalah campuran dari yang sederhana dan konjugasi, contohnya peptida, gelatin, dan pepton. Kemudian berdasarkan kelarutannya, contohnya ada albumin yang larut air dan garam, histon larut air dan asam cair, protamin larut air dan amonia, glutelin larut asam dan basa, prolamin larut alkohol, globulin tidak larut air dan larut di garam, kemudian skleroprotein yang tidak larut air, tidak larut asam, dan tidak larut basa. Protein dapat kita dapatkan pada sumber nabati dan hewani.
pada sumber nabati contohnya seperti kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian pada yang hewani dari ikan, susu, daging, dan telur. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana proses metabolisme protein. Kita mulai dari absorpsinya dulu ya. Jadi, makanan akan masuk melalui mulut. Nah, di situ belum ada proses pencernaan protein. Kemudian, makanan akan masuk melalui lambung, melalui antrum gaster, dan terjadilah proses aktivasi pepsinogen. Nah, pepsinogen ini adalah bentuk yang tidak aktif, kemudian diubah oleh HCl menjadi pepsin, yaitu bentuk yang aktif. Kemudian, pepsin ini akan mengubah protein menjadi polipeptida. Polipeptida akan masuk ke duodenum dan bertemu dengan enzim yang dihasilkan oleh pankreas, yaitu ada tripsinogen, kimotripsinogen, dan prokarboksil peptidase. Nah, di permukaan usus halus, enterokinase akan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian, tripsin akan menstimulasi agar mengaktifkan tripsinogen yang lain. Kemudian, tripsin juga akan menstimulasi perubahan kimotripsinogen menjadi kimotripsin dan prokarboksil peptidase menjadi karboksipeptidase. Ketiganya, yaitu tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase akan mengubah polipeptida menjadi oligopeptida. Oligopeptida akan masuk ke enterosit dan bertemu dengan enzim brush border, yaitu dipeptidase, aminopeptidase, dan tripeptidase, kemudian mengubahnya menjadi dipeptid, asam amino, dan tripeptida. Dipeptida, tripeptida, dan asam amino ini akan masuk ke dalam enterosit dibantu dengan transporter. Tripeptida dan dipeptida akan bereaksi dengan H+, sedangkan asam amino akan bereaksi dengan Na+. Di dalam enterosit, asam amino tidak diubah, sedangkan tripeptida dan dipeptida akan diubah menjadi asam amino oleh peptidase. Kemudian, asam amino di dalam enterosit akan masuk ke vaskuler atau pembuluh darah dengan enzim di membran sel, yaitu NAK-ATPase. Apa itu protein total? Protein total adalah kadar semua jenis protein yang terdapat dalam serum atau plasma. Terdiri dari albumin, globulin, dan fraksi protein lain yang kadarnya sangat rendah. Protein total berguna untuk memonitor perubahan kadar protein yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit. Nah, aplikasi klinisnya nih. Kadar protein total yang meningkat misalkan pada keadaan dehidrasi, multiple myeloma, dan penyakit hati menahun. Kemudian kadar yang rendah pada penyakit ginjal, stadium akhir gagal hati, malabsorpsi, dan malnutrisi. Prinsip pemeriksaan metode Biuret. Protein dalam serum bereaksi dengan ion kupri atau Cu2+ dalam suasana alkalis akan membentuk kompleks berwarna ungu. Nah, untuk nilai normal dari total protein pada bayi adalah 4,6 hingga 7 gram per desiliter dan pada umur 3 tahun hingga dewasa adalah 6,2 hingga 8,5 gram per desiliter. Sekian materi tentang total protein, semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Pemeriksaan total protein darah. Pemeriksaan total protein darah menggunakan metode Biuret. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Spet 3 cc. Untuk sterilisasi menggunakan alkohol 70% dan kapas. Karena menggunakan serum, maka digunakan tabung Vacutainer non-EDTA atau tabung tutup merah. Tabung reaksi, tourniquet, mikropipet, blue tip, yellow tip, dan reagen total protein. Untuk pemeriksaan total protein dilakukan pencampuran reagen 1 dan reagen 2 dengan perbandingan 4:1, yaitu dengan jumlah 2000 mikroliter reagen 1 dan 500 mikroliter reagen 2. Kemudian campurkan.
Kemudian, beri keterangan untuk belangko dan sampel pada dua tabung reaksi yang berbeda. Belangko hanya berisi reagen saja, sedangkan sampel berisi reagen dan serum darah yang telah didapat. Menggunakan mikropipet dan blue tip, ambil reagen dan masukkan masing-masing 1000 mikroliter ke dalam tabung belangko dan sampel. Setelah sampel darah didapatkan dan dibiarkan hingga mencendal, tahap selanjutnya yaitu memisahkan antara serum dengan sel-sel darahnya menggunakan sentrifugator. Perlu diingat, penggunaan sentrifugator harus seimbang. Apabila hanya menggunakan satu tabung, maka pakailah satu tabung yang lain dengan diisi air dalam jumlah yang hampir sama, kemudian diletakkan dengan posisi berlawanan arah supaya seimbang. Kemudian disentrifuge dengan kecepatan 4000 rotasi per menit dalam waktu 10 menit. Kemudian jika sudah selesai, tekan tombol untuk membuka sentrifugator. Keluarkan tabung dengan menggunakan pinset. Kemudian akan tampak serum dan sel darah yang sudah terpisah. Menggunakan mikropipet dan yellow tip, ambil 20 mikroliter serum darah dan masukkan ke dalam reagen total protein. Kemudian campurkan 20 mikroliter serum dengan 1000 mikroliter reagen total protein. Melakukan inkubasi pada suhu ruangan selama 5 menit. Input satuan, suhu, panjang gelombang, volume, dan lain-lain pada spektrofotometer. Setelah itu, melakukan pembersihan alat dengan menggunakan aqua bides. Masukkan belangko yang berisi reagen total protein. Kemudian, masukkan campuran reagen dan serum yang telah diinkubasi ke dalam spektrofotometer. Setelah itu, kita dapat melihat hasilnya yang akan tertera pada layar spektrofotometer.